Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zefriansah, NIM 1930501111 dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Islam, dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Asmawati MSI. Baiklah, di sini saya akan menganalisa perbedaan media konvensional dan media Islami. Untuk pengertian media itu sendiri, secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang artinya tengah, perantara atau pengantar, yang merujuk pada sesuatu yang dijadikan wadah, alat atau sarana untuk melakukan komunikasi. Untuk media itu sendiri ada beberapa macam media. Yang pertama itu adalah media audio, kemudian yang kedua itu media visual, dan yang ketiga itu ada media audiovisual. Nah, apa sih media audio? Nah, saya contohkan media audio di sini. Nah, seperti radio, lagu atau musik itu tergolong dari media audio. Kemudian contoh dari media visual itu seperti buku atau foto atau gambar dan majalah. Sedangkan untuk media audiovisual itu seperti DVD, terus televisi, kemudian film layar lebar atau drama-drama itu termasuk golongan dari media audiovisual. Dari beberapa media yang saya sebutkan tadi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat, dan yang kedua sebagai sarana mengekspresikan pendapat, ide atau gagasan kepada khalayak, dan yang ketiga sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat secara umum dan bagi siswa secara khusus. Begitu banyak media yang kita ketahui di sekitar kita. Dari beberapa media tersebut memiliki tujuan, yaitu yang pertama itu menyatukan persepsi manusia. Yang kedua untuk memberikan kemudahan informasi, dan yang ketiga sebagai media alternatif untuk dakwah dalam Islam. Selanjutnya, untuk kita dapat menganalisa media audiovisual seperti televisi, marilah kita lihat channel atau tayangan yang ada di televisi. Beberapa tayangan, mari kita lihat yang pertama. Semua yang kita miliki, harta, rumah, jabatan akan berakhir. Tetapi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, yaitu iman. Iman tempatnya di hati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membekali kita satu hati. Karena itu, jangan masukkan urusan dunia ke dalam hati. Kafa billahi syahida. Kalau gitu cukuplah Allah sebagai saksi. Lalu siapa yang akan menjadi penjamin? Lagi orang ini menjawab, aku tidak punya penjamin kecuali hanya Allah. Kemudian dikatakan, kafa billahi wakila. Kalau gitu cukuplah Allah sebagai penjamin. Dan akhirnya walaupun kondisi tidak mungkin, saat dia hendak membayar hutang, semuanya berkarat, mata berkarat, telinga berkarat, lidah berkarat, otak berkarat, hati berkarat. Semuanya berkarat dengan karat-karat dosa. Lalu kemudian dilepaskan segala karatnya ini dengan panaskan dengan ibadah-ibadah. Siangnya diisi dengan siyam. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang shama, menahan makan, menahan. Ali Imran ayat 133 sampai 134. Oleh karena itu, di Ramadan yang tinggal sebentar lagi ini, mari sama-sama kita saling maaf-maafkan. Mudah-mudahan Allah cinta kepada kita. Amin. Allahumma amin. Baiklah, dapat kita lihat dari beberapa cuplikan seperti RCTI, SCTV, TV One dan Indosiar.
yang saya kutip tadi dari siaran televisi Indonesia, salah satu multimedia audiovisual, dapat kita simpulkan berdasarkan tayangan-tayangan yang disiarkan oleh siaran televisi, salah satu dari media audiovisual, yaitu dakwah dalam Islam. Jadi ketika suatu media itu menyiarkan atau menayangkan dakwah dalam Islam, maka itu dapat dikatakan media Islami. Dapat saya tarik kesimpulan dari analisa perbedaan antara media audiovisual Islami dan media audiovisual konvensional itu hanya terletak pada perbedaan dakwanya saja. Jadi jika media audiovisual Islami atau multimedia yang ada di sekitar kita itu fungsi dan tujuannya sama, hanya saja yang berbeda pada dakwah Islam. Ketika ada media ataupun multimedia yang menyampaikan dakwah atau menayangkan dakwah atau menyiarkan tentang dakwah Islam dalam Islam, itu dapat kita katakan dengan media Islami atau multimedia Islami. Jadi jika konvensional itu mungkin bisa memakai prinsip-prinsip komunikasi Islam tapi tidak dengan berdakwah, karena yang berdakwah itu harus orang-orang muslim dan harus beragama Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallah wal fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.